Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Amin. Anak-anak, pada pembelajaran daring kali ini, Miss Dea akan kembali menjelaskan tentang proses fotosintesis. Namun, Miss Dea berharap kalian masih mengingat bagaimana proses fotosintesis yang sudah dijelaskan pada minggu sebelumnya. Siapa yang masih ingat arti dari proses fotosintesis? Ya, benar sekali. Fotosintesis adalah proses pembuatan atau pembentukan makanan yang dilakukan oleh tumbuhan dengan bantuan energi cahaya matahari. Ayo, siapa yang masih ingat bagaimana proses fotosintesis itu dilakukan oleh tumbuhan? Yuk kita cari tahu lagi bersama. Pertama, tumbuhan akan mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan dalam proses fotosintesis. Apa saja bahan yang dibutuhkan? Di antaranya 1. Air, 2. Klorofil, 3. Karbon dioksida, 4. Cahaya matahari. Untuk lebih jelasnya lagi, kalian harus tetap simak baik-baik video ini ya. Air diserap oleh akar, kemudian disalurkan melalui batang menuju ke daun. Yang kedua adalah gas karbon dioksida. Gas karbon dioksida diserap oleh daun melalui stomata. Stomata merupakan celah pada tanaman seperti mulut atau mata yang bisa membuka dan menutup. Gas karbon dioksida ini merupakan gas yang dikeluarkan oleh manusia ketika bernafas dan gas buang dari kendaraan. Yang ketiga, klorofil. Klorofil merupakan zat hijau yang terdapat pada daun yang bisa menyerap energi sinar matahari. Setelah bahan-bahan terpenuhi, tumbuhan akan melakukan fotosintesis. Proses fotosintesis terjadi ketika daun menangkap cahaya matahari dan menggunakannya untuk mengubah air serta karbon dioksida menjadi karbohidrat dan oksigen. Minggu lalu kita sudah bersama-sama mencari tahu bagaimana proses fotosintesis itu terjadi. Air di dalam tanah diserap oleh akar dan disalurkan ke daun. Energi cahaya dari matahari diserap oleh daun. Pada daun terdapat klorofil yang menangkap cahaya matahari. Selain itu, gas karbon dioksida juga diserap oleh daun. Terjadilah proses fotosintesis pada daun, tepatnya pada bagian kloroplas. Hasil dari proses fotosintesis berupa glukosa atau karbohidrat berupa gula yang disalurkan ke seluruh bagian tumbuhan dan sisanya disimpan sebagai cadangan makanan dalam bentuk buah atau umbi. Selain menghasilkan glukosa, fotosintesis menghasilkan gas oksigen yang dapat dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk bernafas. Jadi, apa saja manfaat dari proses fotosintesis itu ya? Adakah yang tahu apa manfaatnya? Oke, kita cari tahu bersama ya. Manfaat proses fotosintesis yang pertama adalah menghasilkan oksigen. Oksigen yang dilepaskan saat fotosintesis sangat penting untuk pernapasan manusia, hewan, dan makhluk hidup lainnya. 2. Menghasilkan makanan. Tumbuhan membuat glukosa yang menjadi sumber energi utama bagi tumbuhan itu sendiri. Ketiga, menjaga keseimbangan gas di atmosfer. Fotosintesis menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen, sehingga membantu mengurangi polusi udara dan menjaga iklim tetap seimbang. Keempat, menjadi sumber energi dalam ekosistem. Energi matahari diubah menjadi energi kimia dalam bentuk glukosa yang kemudian diteruskan ke hewan pemakan tumbuhan dan seterusnya dalam rantai makanan. Kelima, mendukung pertumbuhan tumbuhan. Hasil fotosintesis berupa glukosa digunakan tumbuhan untuk tumbuh, berbunga, dan berbuah. Keenam, sebagai bahan dasar sumber daya manusia. Fotosintesis menghasilkan biomasa tumbuhan yang dimanfaatkan untuk kayu, kertas, obat, dan bahan industri lainnya. Baiklah anak-anak, itu saja yang dapat Miss Dea sampaikan mengenai proses fotosintesis. Selanjutnya, kalian akan mengerjakan soal evaluasi pada buku IPAS volume 1 halaman 27. Kalian
bisa menanyakan kepada Miss Dea melalui WhatsApp apabila ada yang tidak dipahami. Terima kasih banyak anak-anak, sampai bertemu kembali.